terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Bapak, sungguh kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk bisa beribadah hari ini, Tuhan. Roh Kudus terus berbicara, ingatkan kami akan firman-Mu, supaya Tuhan hari ini menjadi bekal, kekuatan, hikmat dan rema dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, biarlah Roh-Mu yang memberikan kami rema untuk kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat, kekuatan Tuhan dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Gimana kabarnya saudaraku? Ya, saya minta maaf ya saudara, jadi 2 hari ini tiba-tiba serak. Ya, bangun pagi serak begitu saudara ya. Jadi ya puji Tuhan hari ini nggak bisa marah-marah gitu ya, nggak bisa teriak-teriak. Oke, saudara, kita belajar sesuatu yang penting. Ini Tuhan ajar kepada saya juga, saudara. Saya beri judul tentang Mystery of Giving. Nah, mungkin saudara, kalau bicara pemberian, bagi kita mungkin itu merupakan tindakan sederhana. Karena bagi kita, banyak kali kita berpikir, memberi adalah menyisihkan sebagian harta kita, sebagian yang kita punya, kemudian kita berikan aja begitu, saudara ya. Tetapi saudara, banyak kali orang tidak tahu tentang apa sebenarnya yang ada di balik sebuah pemberian. Karena kalau kita tidak paham saudara tentang dasar dari sebuah pemberian, maka konsep pemberian itu akan jadi sangat berbahaya. Nah, saudara perlu tahu bahwa dasar dari sebuah pemberian itu harus kasih. Tidak bisa yang lain. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus, Anda akan menemukan di sana saudara, Paulus menuliskan, coba kita lihat sama-sama. Dalam 2 Korintus, dikatakan begini saudara, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah saudara, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memberi atau seseorang memberi, baik dia memberi uang, talenta, atau apapun, saudara, dikatakan apa? Hendaklah memberikan menurut kerelaan hatinya dan bukan dengan sedih hati. Ya, atau karena dipaksa. Orang yang punya konsep atau dasar memberi dari kasih, tidak pernah akan merasa dipaksa. Benar ya? Kalau orang tidak memiliki dasar kasih dalam pemberian, maka dia akan merasa dipaksa. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, apakah perlu persepuluhan kah, persembahan khusus kah, buah sulung kah, atau apapun namanya, Anda jangan memperdebatkan jenis pemberiannya, tapi Anda harus memperdebatkan motivasi hati Anda memberi. Karena kalau itu menjadi item perdebatan tentang jenis-jenisnya, saudaraku, Anda bisa kasih nama apa aja tuh pemberian saudara. Mau buah sulung, mau buah kedua, mau buah ketiga, mau buah keempat, terserah. Tetapi yang masalah bukan jenis persembahannya, yang masalah adalah motivasi Anda memberi. Karena maupun saudara, perintah kita memberi secara lazim atau persembahan kolektor, kalau hati kita tidak rela, itu jadi perdebatan. Ya,
Nah makanya dikatakan apa? Hendaklah memberi menurut kerelaan hatinya, saudara. Karena memang saudara itulah yang menjadi dasar dari pemberian kita. Karena saudara, kalau ini tidak berhasil kita alami, maka ini akan sangat berbahaya. Nah coba saudara perhatikan, kenapa Tuhan itu atau firman Tuhan mengajar kita memberi harus dengan dasar kasih. Coba Anda lihat ini saudara. Karena ketika Anda memberi, kemudian dasarnya adalah kasih, maka akan tercipta satu kondisi yang kita sebut sebagai relasional. Coba diklik sekali ya. Jadi saudara perhatikan ketika Anda memberi, kemudian dasarnya adalah kasih, yang tercipta adalah sebuah hubungan. Angkat ya saudara ya. Dan kasih saudara, ketika diberikan, ketika pemberian itu didasari dengan kasih saudara, maka Anda tidak akan masalah dengan apapun yang terjadi atau tindakan balas budi yang saudara harapkan karena Anda mengasihi, karena Anda punya sebuah relation, karena Anda sudah memberi dalam sebuah hubungan saudara. Nah ketika saudara memberikan kepada Tuhan, dasar Anda adalah kasih, yang tercipta antara saudara dengan Tuhan itu adalah relasi, adalah hubungan. Tetapi saudara, apa yang dilakukan atau pemberian di luar daripada kasih, coba kita lihat slide ini, maka akan tercipta sebuah hubungan yang namanya transaksi. Ngerti ya saudara? Ya, kalau giving dasarnya kasih, terciptanya relasi. Tapi kalau giving dasarnya keuntungan, maka hasilnya adalah transaksi. Jadi kalau ada orang yang memberi semata-mata supaya saya diberkati kembali, saya kasih supaya saya diberkati lagi. Saya berikan supaya toko saya dilindungi, usaha saya tidak terjadi apa-apa. Maka saudara harus tahu, pemberian model kayak begitu itu didasari oleh benefit. Kapan benefitnya tidak ada, hubungan tidak perlu dilanjutkan. Karena apa? Karena hubungan yang pemberian yang kita lakukan selama ini kebanyakan itu adalah transaksional. Saya memberi nih Pak supaya saya bisa dihargai. Gitu. Sama seperti Ananias dan Safira, ketika dia memberi, itu dasarnya adalah benefit. Orang-orang pada kasih nih. Masa saya nggak kasih? Akhirnya dia jual tanahnya, kemudian dia simpan sebagian, dia akui semua kepada Petrus. Ini sudah semua loh aku kasih. Kenapa saudara? Karena dia pengen juga mengambil posisi atau ada dalam daftar nama orang-orang yang murah hati, orang-orang yang memberi. Dia sedang coba membangun sebuah hubungan dengan Tuhan berdasarkan benefit. Ya, saya mau kasih nih, supaya apa? Supaya suara saya didengar orang. Saya mau kasih kepada anak saya supaya nanti dia tidak pandang enteng saya gitu. Ya, saya mau kasih nih pekerjaan Tuhan supaya nanti apa yang saya kerjakan itu juga bisa diberkati Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah konsep yang saya bilang, saudara, ini konsep yang salah. Karena kalau ini kita pakai untuk hubungan kita sama Tuhan, maka ketika ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita pasti protes tuh. Dan kita akan mulai mengeluarkan jajaran pemberian kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan tahun ini saya tinggalin loh Tuhan, pekerjaan saya melayani Tuhan loh. Tuhan tahun segini saya memberi loh, aku jual rumahku Tuhan, kasih pekerjaan Tuhan, bangun gereja. Tapi sekarang Tuhan, apa kenyataannya? Tuhan tidak memberkati saya kok. Karena selama ini saudara yang kita bangun itu adalah apa? Itu adalah transaksional sama Tuhan. Enggak biar saudara.
ketika kita memberi dan tidak ada berkat dalam hidup kita, tetap susah, kita pasti protes, saudara. Nah, karena konsep memberi dengan benefit itu sama sekali bukan Injil. Sama sekali bukan Injil. Ini karangan orang sebenarnya, bukan Injil. Karena Alkitab tidak pernah ngajarin kita, saudara, tentang pemberian dengan dasar benefit. Coba lihat ya, kita lihat perbedaannya. Saudara lihat ya, saudara ya. Ketika pemberian didasari oleh kasih, hasilnya adalah hubungan. Ketika pemberian didasari oleh keuntungan, hasilnya adalah transaksional. Ini adalah satu konsep yang sama sekali berbeda, saudara. Karena kapan kita memberi dengan cinta, maka tidak akan ada demanding, tidak akan ada tuntutan. Disinilah lahir kerelaan dan sukacita. Tetapi ketika kita memberi kepada Tuhan dengan benefit, saudara, dan ujungnya adalah transaksi, maka ini akan mengandung banyak sekali tuntutan benefit. Ya, banyak sekali tuntutan benefit, saudara. Nah, banyak orang mengajarkan atau banyak orang suka dengan pengajaran tentang teologi kemakmuran. Bahkan pendeta juga terjebak atau gereja juga terjebak untuk mengkhotbahkan ini tentang teologi kemakmuran. Saudara bayangkan, saudara, saya kasih Anda contoh. Pendeta berkhotbah, ayo kita memberi kepada jemaat. Dan kemudian dia berkata, siapa yang memberi akan diberikan tuaian berapa kali lipat? Hafal sekali. 30, 60, 100 kali lipat. Siapa yang tidak mau? Atau siapa yang mau? Jujur aja, siapa yang mau? Saya juga pendeta, saudara, tapi masih ada dagingnya nih, saudara. Saya juga mau. Ya, Pak, saya mau, Pak. 100 kali lipat. Orang mau, langsung jempol 2 dia, saudara ya. Siapa yang tidak mau, saudara? Benar nggak? Maka jemaat akan diiming-iming. Ya, karena jemaat dijanjiin untuk ya 30 cukup deh. Kan paling bawah 30 tuh. Ya, paling atas kan 100. Coba deh, Anda tidak usaha yang bisa memberikan profit 30 kali lipat. Zaman sekarang. Kan nggak ada. Dia datang di gereja, 30 kali lipat loh. Akhirnya apa, saudara? Jemaat akan ramai-ramai memberi. Nah, gereja akan bertambah kaya dengan pemberian-pemberian dari jemaat, termasuk pendetanya. Benar ya? Kalau ini diteruskan, saudaraku, maka jemaat akan mendapatkan iming-iming keuntungan. Gereja atau pendeta pun mendapatkan tambahan kekayaan. Maka ujung dari pengajaran ini adalah serakah berjemaah. Benar nggak, saudara? Kalau serakah berjemaah, berarti serakah itu di kolom mana? Serakah itu dalam Galatia 5 ada pada kolom kedagingan. Jadi ini bukan Injil. Sama sekali bukan Injil. Tapi Pak, apakah berarti pemberian saya tidak menghasilkan buah? Berbuah. Tetapi Tuhan tidak pernah janjiin saudara memberi jasmani, balik jasmani. Enggak. Tuhan tidak pernah, saudara, mengajarkan kepada kita atau Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pemberian itu akan melipat gandakan kekayaan kita secara materi, saudara. Itu tidak pernah bisa. Karena memberi, saudara, itu bukan dasarnya benefit. Dasarnya harus kasih. Nah, kasih kayak apa? Kan begitu sih. Kenapa kita harus memberi dengan dasar kasih? Anda harus paham tentang kasih. Bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita yang tidak layak menerima. Benar nggak? Pada saat kita tidak layak menerimanya, saudara, kita memberi, saudara, karena sebuah ungkapan syukur akibat kasih yang sudah kita terima. Ya, bukan supaya kita mendapatkan kasih, bukan.
akibat saya sudah menerima kasih karunia, saya mengucap syukur. Jadi kasih itu menjadi pendorong saya menyalurkan. Kasih menjadi pendorong saya memberi. Tapi kalau ini saudara, saya belum punya keuntungan. Jadi saya harus memberi untuk mendapatkan. Ya, ini sangat berbahaya, saudara. Ya, sangat berbahaya. Makanya saya pernah bilang sama saudara, sorga itu upah atau bukan? Sorga upah atau bukan? Kalau Anda paham ini, sorga upah atau bukan? Yang bilang upah. Sorga bukan lagi upah dengan pemahaman ini. Sorga adalah tempat di mana kekasih kita ada. Jadi saya nggak perlu bertindak sesuatu yang bisa mendapatkan sorga. Tetapi saya cukup berelasi dengan Tuhan, maka sorga jadi bagian saya. Karena sorga adalah buah dari sebuah relasi. Kalau seorang wanita yang biasa dari kalangan yang bawah, dia mencintai seorang pria karena pria ini konglomerat atau anak konglomerat, saudara. Dia menikah, saudara, supaya dia yang miskin itu jadi kaya. Maka itu adalah transaksional. Kapan nanti setelah menikah kemudian suaminya bangkrut, saudara, maka dia akan tinggalkan tuh. Kenapa? Tidak ada lagi keuntungan. Benefit tidak ada lagi. Tapi ketika dia mencintai seseorang bukan berdasarkan hartanya, bukan berdasarkan kekayaannya, tapi benar-benar dia mencintai pria ini, saudara. Ketika dia menikah, bahkan anggaplah pria ini menyamar gitu ya. Ya jadi orang biasa, tidak tahu dia anak konglomerat. Saling mencintai begitu. Ketika dia menikah dan ternyata dia adalah anak dari konglomerat, saudaraku, maka dia juga ikut jadi kaya, benar nggak? Tapi ketika dia menjadi kaya, itu akibat cintanya kepada pria ini. Enggak ya, saudara ya? Nah, inilah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Karena sangat berbahaya, saudara, kalau kita membangun pemberian kita hanya dengan sebuah benefit. Ya, makanya coba saudara perhatikan di dalam apa yang Paulus tulis di dalam 1 Korintus, coba kita lihat. Dan sekalipun aku membagi-bagikan, ini pemberian, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Paulus berkata, saya royal nih, saya memberi nih, saya, waduh, luar biasa deh, saudara. Di mana-mana kita menabur. Tapi saudara, dasarnya itu bukan kasih. Dasarnya di luar dari kasih, salah satunya adalah benefit. Maka tidak ada faedahnya, kata Paulus. Karena faedah yang dimaksud oleh Paulus ini, saudara, sesuatu yang bisa mendekatkan Anda dengan Tuhan. Tanpa kasih, pemberian kita tidak akan berguna untuk membangun sebuah relasi sama Tuhan. Karena hanya sekedar sebuah transaksi. Kalau saudara bisnis, ya saudara harus bertransaksi. Benar nggak? Bapak saya bisnis dengan Pak Jo. Ya saya harus tahu dong, berapa keuntungan saya. Saya kasih begini, berapa nih? Profit sharing kita berapa? Benar nggak, saudara? Kalau ternyata satu saat nanti kita sudah lama bisnis, 3 tahun, 4 tahun begitu, profit sharingnya turun, saudara. Lama-lama kita tidak lagi saling menguntungkan. Saya bilang sama Pak Jo, modal saya balikin deh. Betul nggak? Saya nggak perlu lagi bangun relasi sama dia. Kenapa? Karena hubungan kami sudah tidak menguntungkan. Saya bisa pindah ke tempat lain yang memberi saya keuntungan. Nah, iman yang didasari kayak begini, saudara, pemberian didasari kayak begini, hubungan yang dilakukan oleh kita sama Tuhan kayak begini, ini bahaya banget. Makanya kenapa kita bisa ngandelin Tuhan satu waktu, kita ngandelin manusia satu waktu, kita ngandelin dukun satu waktu,
kita ngandarin harta kita satu waktu. Kenapa? Kita hanya cari benefit. Tapi kalau hubungan kita, saudara, adalah kasih, bukan karena benefit. Mau ada, mau tidak ada, mau dia baik, ataupun dia kadang-kadang dia kurang baik, tetap hubungan kita jalan kok. Makanya kenapa pernikahan itu harus didasari dengan kasih, bukan benefit. Ya, ini harus paham. Nah, coba saudara perhatikan, kalau begitu Pak, apa buah dari pemberian? Apakah saya nggak perlu memberi? Anda wajib memberi. Nah, mystery box-nya di mana, saudara? Mystery of giving-nya di mana? Coba Anda lihat yang pertama ya. Yang pertama coba saudara perhatikan. Memberi akan menghasilkan buah karakter. Ya, jadi saudara ingat baik-baik. Memberi, saudara, itu bukan menghasilkan pertambahan keuntungan. Memberi bukan untuk menghasilkan pertambahan kekayaan. Bukan. Tapi memberi akan menghasilkan buah karakter. Coba lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Coba 8 sama-sama yuk. Bisa lihat? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, coba Anda perhatikan sama-sama, saudara. Hendaklah masing-masing memberi, ya, berdasarkan kasih. Jika ini dikerjakan, kita memberi dengan dasar kasih, saudara, maka ada buah yang akan menyusul. Buahnya di mana, saudara? Coba lihat, saudara. Buahnya adalah Anda akan berkelebihan. Anda akan berkelimpahan. Anda akan bertambah kaya. Kaya apa, saudara? Kaya dalam kebajikan. Jadi kita memberi, saudara, supaya apa? Supaya kita bertambah murah hati. Kalau saudara memberi dengan benefit, ujungnya adalah serakah. Karena saudara memberi untuk mendapatkan. Jadi kalau saya bisa memberi dan mendapatkan, saya akan beri lebih banyak supaya saya dapat lebih banyak. Benar nggak? Ya Anda ke kasino aja, jangan ke gereja. Anda pasang banyak-banyak tuh, terus diputar tuh roulette, saudara. Ya kan probability, kemungkinan kan, saudara. Kalau di atas 70%, ya lumayan tuh, saudara. Anda masukkan 1 miliar, ya, kemudian dapat 3 kali lipat, saudara. Kan lumayan, benar nggak? Untung nih, Anda masukkan lebih banyak. Saya barusan dengar ada satu berita, ada orang ketipu investasi bodong 15 miliar. Terus dia cerita, saudara, saya ini sebenarnya tidak ketipu segitu banyak. Awalnya 1M, tapi ternyata kembali loh. Saya kasih lagi 5M, ternyata kembali loh. Saya kasih lagi 6M, ternyata kembali loh. Sampai 15M hilang, saudara. Terus ada netizen bilang begini, punya duit 15 miliar, kok masih bodoh? Dalam hati saya, saudara, ini bukan bodoh, serakah. Serakah. Jadi saudara perhatikan, saudara, ini ternyata, makanya Tuhan, Injil nggak pernah ngajarin kita memberi akan menambah kekayaan. Enggak. Tapi dikatakan apa? Kalau kamu memberi, kamu akan berkelebihan. Bertambah dalam pelbagai kebajikan. Semakin Anda memberi, kemurahan hati Anda berkembang. Semakin Anda memberi, saudara, belas kasihan Anda berkembang. Jika ini diteruskan, Anda sampai kepada buah roh, kedewasaan. Kalau benefit diteruskan, Anda sampai ke kedagingan, serakah.
Lengkap ya saudara ya. Nah coba kita cek saudara, susun kembali aturan di dalam pemikiran kita tentang giving. Coba kita lanjut ya saudara ya, ayatnya. Coba diklik sekali. Ini memberikan kita, bukan di sini ya. 2 Korintus 9, 10 sampai 11. Kita baca bergantian ya saudara ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Apa yang dilipat gandakan? Dan menumbuhkan apa? Nah, itu loh saudara. Kamu akan diperkaya. Ditambah kekayaanmu dalam apa? Dalam segala macam kemurahan hati. Oke? Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Terus, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Itu loh saudara. Jadi Paulus jelas memberikan kepada kita sebuah pemahaman itu menumbuhkan buah-buah kebenaran. Apa definisi kasih dalam 1 Korintus 13? Kasih itu langsung memaafkan. Waduh, banyak ini ya dalam hati. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu memaafkan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu apa? Ya udahlah, sudah tahu lah, banyak, benar nggak? Ketika pemberian didasari dengan kasih, maka sifat-sifat kasih ini akan di-apply. Anda memberi dengan kasih, saudara. Kok bisa Pak orang memberi dengan kasih? Selalu patokannya karena aku sudah dikasihi. Kasih karunia terlalu besar buat kita dan kita sudah terima. Kasih yang kita terima ini, saudara, kita berikan. Waktu kita berikan, saudara, maka kasih dalam hidup kita itu akan berkembang. Apa aja, Pak? Kesabaran kita akan berkembang. Kemurahan hati kita akan berkembang. Memaafkan satu sama lain, pengampunan kita akan berkembang. Saya mau nanya sama saudara. Kalau Anda kasih sama orang yang memang layak ditolong, dia miskin, atau mungkin dia janda yang sulit, atau mungkin dia disability, atau dia jadi korban kekerasan, macam-macam loh saudara. Memang benar-benar layak ditolong. Apa yang muncul di hati saudara, di dalam perasaan saudara, ketika orang ini nggak bisa balas? Marah? Atau saudara kesel? Atau Anda tanpa kasihan? Benar nggak? Yang muncul kan belas kasihan Anda bertambah. Tambah dia nggak bisa balas, tambah dia harusnya ditolong, tambah saudara rutin bantu dia. Benar nggak? Tapi coba dasarnya benefit. Anda kasih saudaraku, Anda tunggu, Anda lihat gimana sikap dia sama saya. Kalau saya jalan, apakah dia tunduk? Kalau tunduknya dikit, memang nggak tahu diri. Kalau tunduknya separuh, kurang banyak deh aku kasih. Tambah sampai begini, baru dia bilang, nah itu dia orang yang tahu diri. Anda beli satu-satu tuh orang. Apa yang bertambah dalam hidup saudara? Proud, kesombongan saudara. Apa yang Anda cari? Pengakuan diri. Apa yang saudara miliki? Pegang setiap orang, kontrol setiap orang. Karena dasar pemberian Anda adalah benefit. Tuhan menentang orang-orang kayak gini. Anda harus punya konsep bahwa saya memberi dengan dasar kasih. Ketika itu dilakukan, dihidupi, yang berkembang nanti Anda lihat. Kalau saudara tiba-tiba nih Anda memberi, ya, kemudian saudara nggak dapat sesuatu dari Tuhan, saudara nggak akan protes tuh. Kenapa nggak protes saudara? Karena saudara menyadari betapa Tuhan itu sudah memberikan Anda begitu banyak.
Tapi Pak, kenapa Pak ada orang yang memberi kok ditambahkan? Ada orang yang memberi kok ditambahkan? Ada orang Pak kasih rumahnya, dikasih Tuhan rumah lebih gede. Menurut saudara kenapa? Menurut saudara kenapa? Ada orang dikasih rumahnya untuk pelayanan, dikasih rumah lebih gede, saudara. Kalau itu jadi keinginan saudara, ya saya bilang kasih aja yang lebih gede, nanti dapat istana. Benar? Ya coba aja, saudara. Anda lihat, oh si A kasih B, dapat C. Ya, coba aja, saudara. Anda kasih A, Anda kasih B, Anda dapat stop. Ya. Kenapa seseorang itu ketika dia kasih rumahnya, kemudian Tuhan kasih lebih gede? Karena begini konsepnya. Ketika dia memberikan, saudara, itu adalah gerakan Roh Kudus untuk dia lakukan. Dan waktu dia memberikan dan dia taat kepada gerakan Roh Tuhan untuk memberi, saudara, maka dia termasuk orang yang bisa dipercaya. Betul? Karena dia bisa dipercaya, maka Tuhan menambahkan kepercayaan itu kepada dia. Tapi itu bukan sebuah matematika yang fix, yang Anda bisa pakai dimanapun, walaupun dengan cara yang sama, karena tidak akan bekerja. Enggak ya, saudara? Jadi waktu dia memberi di dalam kasih, saudara, kepercayaan bertambah, buah-buah kebenaran, berbagai macam kemurahan hati, itu yang akan bertambah, saudara. Ya, jadi makanya kalau saya bilang sama saudara, kalau saudara ini masalah kedagingan kikir, banyak-banyak memberi, nanti Anda berubah. Kalau saudara ini orang yang susah mengampuni, banyak-banyak memberi, pasti saudara akan berubah. Karena memang tujuan pemberian adalah mengubah karakter. Kalau saudara ini adalah orang yang picik, orang yang gampang emosi, saudara, orang yang buru-buru dalam mengambil keputusan, saudara belajar untuk memberi, nanti Tuhan kasih banyak kebijaksanaan. Karena begini, saudara, ketika Anda memberi kepada seseorang, kepada satu lembaga, kepada sebuah keluarga, di setiap pemberian kita selalu ada pelajaran-pelajaran yang berharga. Karena pemberian selalu diikuti, selalu didorong oleh yang namanya gerakan. Gerakan kasih yang mendorong saudara, itu selalu memberikan saudara sebuah pelajaran. Waktu saudara digerakkan dengan belas kasihan kepada seseorang, Anda kasih dia, saudara. Waktu saudara kasih dia begitu bersyukur, terima kasih sama saudara, Anda bisa nangis. Benar gak? Ketika saudara nangis, Anda bilang, Tuhan, thank you, aku ada di posisi ini. Terima kasih Tuhan, karena aku sudah terima lebih banyak daripada dia. Setiap pemberian yang digerakkan oleh kasih selalu punya pelajaran-pelajaran rohani. Dan ketika saudara lakukan itu dengan sering, saudara, maka hidup saudara akan mengalami banyak sekali perubahan, kemurahan hati, ucapan syukur yang tidak pernah habis-habisnya yang naik kepada Tuhan. Ya. Nah, coba lihat saudara yang kedua, saudara. Yang kedua. Apa misteri yang kedua? Kedua aja hari ini, coba kita lihat. Nah, saudara, memberi akan membuka koneksi. Kenapa kita perlu memberi, saudara, di dalam kasih? Ketika saudara membangun atau memberikan pemberian saudara dengan dasar kasih, maka itu akan menghasilkan koneksi. Coba lihat Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Dalam New Living Translation dikatakan, giving a gift can open doors. Ini ada S-nya, banyak pintu. Pemberian itu give access to important people. Ya, pemberian itu akan membuka akses kepada siapa? Orang-orang penting. Nah, di sini hati-hati, saudara. Di sini hati-hati. Saya pernah ketemu seorang pengusaha, dia cerita, saya hari ini bisa seperti ini, itu karena banyak dibantu orang. Dia bilang, saudara. Dibantu gimana, Pak? Saya tanya. Iya, saya ini pelihara
beberapa pejabat. Pelihara beberapa orang penting. Maksudnya pelihara gimana? Ya saya kasih mereka banyak hal Pak, karena saya lihat dia ini potensial untuk naik pangkat. Kalau nanti dia naik pangkat, saya pasti banyak dapat tahu. Dan orang-orang yang saya lihat ini potensial, kemudian saya banyak kasih dia, bangun hubungan dengan dia. Waktu dia jadi kepala, dia jadi pejabat penting, beneran tuh Pak, dia kasih saya banyak akses, dia kasih saya banyak cara. Akhirnya saya dapat banyak proyek. Ini transaksional apa relasional? Transaksional. Benar nggak saudara? Dia pelihara dari kecil. Nanti kalau besar saudara, dia dapat keuntungan. Nah, Anda dengan anak saudara gimana? Sudah dibesarkan, makan paling banyak, habisin duit mama paling banyak. Sekarang kok Anda uham. Ya. Transaksional. Kita sama Tuhan, melayani Tuhan supaya dia memberkati. Kita pelihara Tuhan. Lebih Anda pelihara tuyul deh, saudara, daripada saudara punya konsep kayak begini. Saudara begini, saudara. Koneksi yang terbangun ketika kita menghidupi pemberian di dalam kasih, itu adalah koneksi yang terjadi secara natural, secara relasi. Hubungan kasih, saudara, yang diberikan, yang dibangun lewat pemberian, saudara, itu akan membuat kita terhubung di dalam kasih. Jadi bukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Satu saat nanti, saudara, terjadi ataupun tidak, kalau satu saat nanti dia ada di posisi tertentu atau dia bisa akses sesuatu, dia akan bawa Anda ke sana. Karena dalam hidup seseorang ada tempat, ada area yang tidak pernah bisa dia capai sampai dia mati. Kecuali ada orang yang bawa dia ke sana. Itulah kekuatan dari sebuah koneksi. Tetapi cara mendapatkan koneksi bukan dengan benefit, bukan dengan transaksional. Harus dengan relasional. Anggap ya saudara. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan, kita bukan mau dapatkan keuntungan dari dia, karena kasih karunia sudah lebih dari cukup. Ucapan syukur kita, hidup yang berkenan kepada Tuhan, nanti saudara, satu saat nanti ketika Tuhan melihatnya, dia yang akan bawa saudara ke sebuah tempat yang Anda tidak pernah datang. Nah, dalam hidup saya, saudara, saya banyak kali ketemu dengan orang-orang, saudara, yang saya sendiri tidak pernah sangka bisa ketemu. Itu terjadi karena satu hubungan yang dilakukan, pertemanan yang lama banget, saudara. Ya, ada satu keluarga yang cukup terpandang, saudara. Itu kami kenal dia udah mungkin 25 tahun. Ya, saya sama sekali nggak pernah punya pikiran untuk supaya nanti saya bisa dapat kekayaan dari dia, sama sekali enggak. Tapi satu hubungan pertemanan yang akrab, persahabatan, saudara. Dan saudara, dari orang ini, saudara, dia kenalkan saya kepada orang-orang besar yang saya sendiri sampai heran, saudara. Kok saya bisa ya ketemu sama orang ini? Ya, ada satu orang di Singapura, saudara, satu kali undang kami, dan kita bisa duduk bareng, kita bisa ngopi bareng, saudara. Yang Perdana Menteri Singapura sendiri pun, saudara, harus datang ke tempat dia. Jadi saya cuma bilang sama istri saya bilang, sampai saya mati, saya mungkin nggak bisa akses orang ini. Nggak bisa. Tapi saya menemukan, saudara, ada satu jalan yang tanpa saya sadari, saudara, ternyata koneksi itu, hubungan itu membawa saya pada koneksi yang baru. Anggap ya. Nah, itulah sebuah buah dari sebuah giving. Nah, makanya saudara, kalau kita membangun koneksi, kita berkoneksi dengan kita memberi dengan semua orang, siapapun yang kita digerakkan. Tapi kalau benefit, kita target. Ini
kayaknya bagus nih. Tiba-tiba kirim hadiah, saudara. Nah itu transaksional. Tapi kalau saudara melayani semua orang, saudara, dengan kasih Tuhan, nanti Anda lihat, dari antara orang-orang yang Anda layani ini, saudara, nanti akan muncul satu yang bisa bawa Anda pada koneksi yang lebih tinggi daripada apa yang pernah bisa Anda bangun. Ini saudara, buah. Nah coba kasih contoh sama saudara. Satu kali saudara, ya, satu kali coba kita lihat. Ini ada satu perwira, dia minta tolong sama Yesus. Ya, coba kita baca deh, Lukas pasal 7, 1-5. Setelah Yesus selesai bicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Ya, setelah perhatikan saudara, ini pasti hamba ini kerja sama dia bukan dengan benefit, tapi bukan karena gaji tinggi, bukan. Tapi karena memang dia bangun hubungan dengan hambanya luar biasa, saudara. Sampai orang ini saja ya cari pertolongan untuk hambanya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi dia sayang banget tuh saudara sama ART-nya. Dia sayang sekali sama mungkin ya supir kah atau tukang kebunnya kah atau apalah saudara ya. Pokoknya hamba lah. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya. Saya menanya, perwira ini kenal Yesus apa enggak? Enggak. Siapa yang kenal Yesus? Tua-tua Yahudi. Dia kenal enggak sama tua-tua Yahudi? Kenal. Ya, dia menyuruh beberapa orang tua Yahudi datang kepada Yesus untuk minta supaya dia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayo sama-sama yuk. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongan. Katanya, dia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sosok Yesus tidak pernah muncul dalam database ingatan memori orang ini. Okay? Dia hanya mengasihi tua-tua. Dia orang Roma, ini orang Yahudi. Hubungan ini menjadi hubungan persahabatan. Karena mereka bersahabat dan dia punya uang, dia bantu sahabatnya bangun gereja. Ngerti ya saudara ya? Satu kali saudara, bukan dia yang sakit, tapi hubungan dia dengan hambanya. Ini benar-benar menunjukkan ini orang tidak cari untung. Karena pertama, yang sakit bukan dia. Betul? Yang kedua, dia tidak kenal siapa Yesus pembuat mujizat. Jadi dia dengan hambanya sangat baik, dia mengasihi hambanya. Dia dengan tua-tua sangat baik, dia mengasihi orang Yahudi. Satu kali sudah, dia butuh sebuah koneksi yang bawa dia ke next level. Dan dia ketemu sama Yahudi, orang-orang Yahudi. Kamu kenal nggak Tuhan Yesus? Kenal. Tolong deh sampaikan hambaku sakit. Dan saudara, koneksi yang ada ini saudara mengkoneksikan mereka kepada mujizat. Dan disinilah saudara dia melihat bahwa oleh Tuhan Yesus hambanya sembuh. Ya. Dan saudara perhatikan saudara, dia layak engkau tolong. Dia mengasihi bangsa kita. Dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya, jadi saudara perhatikan saudara, inilah cara memberi. Yang mystery of giving itu bukan pada penambahan kekayaan materi, tapi mystery of giving ketika Anda memberi, karakter Anda akan berkembang dan hubungan Anda akan terbuka. Karena itulah buah dari sebuah pemberian. Amin. Mari kembali kita susun prioritas kita susun aturan-aturan di dalam pemberian kita. Saudara yang memberi supaya dapat sesuatu, maka Anda sedang terjebak pada transaksional. Itu bukan Injil. Tuhan tidak pernah iming-iming. Ikut Yesus supaya kaya, ikut Yesus supaya sembuh. Tuhan janji
ikut Yesus pikul salib. Ikut Yesus sangkal diri. Bukan nambah serakah kita. Ya, amin. Saya berani khotbahkan ini karena saya tahu gereja ini, PD ini, saudara, atau komunitas ini punya konsep yang sama. Kalau saya khotbah di gereja Kemakmuran, mungkin saya nggak diundang lagi. Ya sama-sama kita makin berdiri, saudara. Ya, karena nanti pendapatan berkurang, saudara ya. Tapi saya berdoa supaya kita bisa nangkap hati Tuhan hari ini. Angkat lagu yuk. Mengikut Yesus. Itulah mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lelah semua hidupku mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hambanya karena selalu. Sekali lagi katakan mengikut Yesus. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kebenarannya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sambil kita tutup mata kita, saudara, buang jauh-jauh untuk bertransaksi sama Tuhan. Karena kita tidak sederajat dengan Dia. Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Kita nggak punya bargaining power. Kita nggak bisa bertransaksi. Itulah sebabnya kasih karunia diadakan. Karena kita tidak layak, tetapi dilayakkan. Jangan pernah Anda berpikir suaramu yang bagus, uangmu yang banyak menurut saudara itu cukup untuk transaksi sama Tuhan. Karena tidak ada apapun yang berarti dalam hidup kita. Dunia ini seperti debu di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir engkau layak untuk bertransaksi. Yang bisa kita lakukan hanya bersyukur. Hanya bersyukur. Kenapa setitik debu kok mau diselamatkan? Kenapa demi manusia fana dia mau mati untuk kita? Kenapa harus ada salib yang begitu mahal? Hanya untuk seseorang seperti kita. Ketika engkau diberi kesempatan memberi, itu sebagai ungkapan syukur. Karena engkau sudah terima kebaikan yang tidak terbatas. Tuhan, biarlah anugerah-Mu selalu menjadi bagian dari hidup kami. Supaya jangan ada orang yang menyombongkan diri. Supaya jangan ada orang yang membeli dari Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini jadi rema bagi kami.
kami hidupi, kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya serahkan kepada Yesus. Itulah